Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Bapak, Ibu, serta ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adik-adik yang masih tetap bertahan mengikuti kajian setiap hari. Hari ini kajian kita berjudul singkat dan padat, yaitu peringatan apa? Peringatan. Nah, hari ini hari Rabu, yaitu Ramadan ke-20 atau 20 Ramadan tahun 1441 Hijriyah yang bertepatan pada tanggal 13 Mei ya, tahun 2020 Masehi. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian orang apabila datang bulan Ramadan, mereka bertobat, mendirikan sholat dan melaksanakan ibadah puasa. Namun jika Ramadan berlalu, mereka kembali meninggalkan sholat dan melakukan perbuatan maksiat. Mereka inilah seburuk-buruk manusia. Karena mereka tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tidakkah mereka tahu bahwa pemilik bulan-bulan itu adalah satu? Berbagai bentuk kemaksiatan adalah haram di setiap waktu. Dan Allah Maha mengetahui setiap gerak-gerak mereka di mana saja dan kapan saja. Mereka cepat-cepat bertaubat nasuha, yakni dengan meninggalkan berbagai bentuk kemaksiatan mendatang, sehingga taubatnya diterima Allah dan diampuni segala dosanya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dan dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhirakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Barang siapa mohon ampunan kepada Allah dengan lisannya, namun hatinya tetap terpaut dengan kemaksiatan dan bertekad untuk kembali melakukannya setelah Ramadan, lalu ia benar-benar melaksanakan niatnya tersebut, maka puasanya tertolak dan tidak diterima. Kita mohon semuanya ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya, Zat yang tiada Tuhan yang hak kecuali Dia, yang maha hidup dan berdiri sendiri. Tuhan kita, ya Rabbana, ampunilah dosa kami dan terimalah taubat kami, karena sesungguhnya hanya Engkaulah yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Ya Allah, kami telah berbuat banyak kezaliman terhadap diri kami sendiri, dan tiada yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau. Maka ampunilah kami dengan ampunan dari sisimu dan rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau maha pengampun dan maha penyayang. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, segenap keluarga dan para sahabat beliau. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada catatan penting. Satu, pada bulan Ramadan tidak sedikit orang yang membuat berbagai variasi ya pada menu makanan dan minuman mereka. Walaupun hal itu diperbolehkan,
Tetapi tidak dibenarkan israf atau berlebih-lebihan dan melampaui batas. Justru seharusnya adalah menyederhanakan makanan dan minuman. Allah Ta'ala berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah dan janganlah berbuat israf atau berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat israf. Al-A'raf ayat 31. Ayat ini termasuk dasar ilmu kedokteran. Sebagian orang-orang salaf berkomentar, Allah mengklasifikasikan seluruh ilmu kedokteran hanya dalam setengah ayat, lantas membacakan ayat tersebut. Ayat ini menganjurkan makan dan minum yang merupakan penopang utama bagi kelangsungan hidup seseorang. Kemudian melarang berlebih-lebihan dalam hal tersebut karena dapat membahayakan tubuh. Rasulullah SAW bersabda, "Kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi israfin wala makhilatin." Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa 'allaqahu Al-Bukhari. Artinya makan, minum, berpakaian dan bersedekahlah tanpa disertai dengan berlebih-lebihan dan kesombongan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Bukhari meriwayatkannya secara muallaq. Rasulullah SAW bersabda, artinya tiada tempat yang lebih buruk yang dipenuhi anak Adam dari perutnya. Cukuplah bagi mereka beberapa suap yang dapat menopang tulang punggungnya, yaitu penyambung hidupnya. Jika hal itu tidak bisa dihindari, maka masing-masing sepertiga bagian untuk makanannya, minumnya, dan nafasnya. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Beliau berkata, hadis ini hasan, dan hadis ini merupakan dasar utama bagi ilmu kedokteran. Sabda Rasulullah adalah, "Ma mala'a ibnu adama wi'a'an syarran min batnihi. Bihasbi ibni adama luqaymatun yuqimna sulbahu. Fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi." Rawahu al-Imam Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Wa qala hadits hasan wa hadzal hadits aslun jami'un li usul at-tibb kulliha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, tidak pantas bagi seorang mukmin menjadikan perutnya sebagai tujuan utama dan sebagian nafsu syahwat mengendalikan dirinya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, jika Anda menghendaki badan sehat dan tidur sedikit, maka makanlah sedikit saja, ya. Kalau kita mau badan kita sehat dan kita enggak tidur-tiduran, maka makanlah sedikit saja. Jangan suka makan yang banyak, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asy-syahawatul lati fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa." Rawahu al-Imam Ahmad. Sungguh sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kamu sekalian adalah nafsu yang menggebu dalam perut dan kemaluanmu serta hal-hal yang dapat menyesatkan hawa nafsu. Hadis riwayat Ahmad. Ketahuilah bahwa dampak teringan akibat berlebih-lebihan dalam makan dan minum adalah banyak tidur dan malas melaksanakan sholat tarawih serta membaca Al-Quran, baik di waktu malam atau di siang hari. Barang siapa yang banyak makan dan minum, maka akan banyak tidurnya sehingga tidak sedikit kerugian yang menimpanya, karena ia telah menyia-nyiakan detik-detik Ramadan yang mulia dan sangat berharga yang tidak dapat digantikan dengan waktu lain serta tidak ada yang menyamainya. Ketahuilah bahwa waktu kita terbatas dan detak nafsu kita terhitung rapi. Sedangkan diri kita nanti akan diminta pertanggungjawaban atas waktu kita. Dan kita akan diganjar atas perbuatan yang kita lakukan di dalamnya.
maka janganlah sekali-kali kita menyia-nyiakannya tanpa amal perbuatan, dan jangan kita biarkan umur kita pergi percuma begitu saja, terutama pada bulan dan musim yang mulia dan agung ini. Catatan penting yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan adik-adik sekalian, jika diperhatikan banyak manusia yang menghabiskan siang hari di bulan Ramadan hanya untuk tidur mendengkur, sementara malamnya mereka habiskan untuk ngobrol dan bermain-main, sehingga mereka tidak merasakan puasa sedikit pun, bahkan tidak sedikit yang meninggalkan sholat berjamaah. Semoga Allah memberi petunjuk mereka. Hal ini mengandung bahaya dan kerugian yang sangat besar bagi mereka, karena Ramadan adalah musim segala ibadah seperti melaksanakan sholat, puasa, membaca Al-Quran, zikir, berdoa, dan mohon ampunan. Ramadan merupakan bilangan hari yang berlalu dengan cepat dan menjadi saksi ketaatan bagi orang-orang yang taat, sekaligus sebagai saksi bagi para tukang maksiat atas semua perbuatan maksiatnya. Seyogianya setiap muslim selalu memanfaatkan waktunya dalam hal-hal yang berguna. Janganlah memperbanyak makan di malam hari dan tidur di siang hari. Jangan pula menyia-nyiakan sedikit pun waktunya tanpa berbuat amal soleh atau mendekatkan diri kepada Rabb-Nya. Diriwayatkan dari Hasan Al-Basri rahimahullah bahwasanya ia berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan bulan Ramadan sebagai saat untuk berlomba-lomba dalam amal kebajikan dan bersaing dalam melakukan amal soleh. Maka suatu kaum mendahului lainnya dan mereka menang, sedangkan yang lain terlambat dan mereka pun kecewa. Ketahuilah bahwa siang dan malam hari itu merupakan gudang bagi manusia yang syarat dengan simpanan amal baik dan atau buruknya. Kelak pada hari kiamat akan dibuka gudang itu untuk diperlihatkan dan diserahkan kepada pemiliknya. Orang-orang yang bertakwa akan mendapati simpanan mereka berupa penghargaan dan kemuliaan, sedangkan orang-orang pendosa yang menyia-nyiakan waktunya akan mendapatkan kerugian dan penyesalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, catatan penting yang ketiga, sebagian orang malah bergadang sepanjang malam, yang hal tersebut hanya membawa dampak negatif, baik berupa obrolan kosong, permainan yang tidak ada manfaatnya, ataupun keluyuran di jalanan. Mereka makan sahur di pertengahan malam dan tertidur sehingga tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dalam hal ini banyak hal-hal yang dilarang. Di antaranya, 1. Bergadang tanpa manfaat. Padahal Rasulullah SAW sangat membenci tidur sebelum sholat isya dan berbicara sesudahnya, kecuali dalam hal-hal yang baik, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, la samara illa limusallin aw musafirin, rawahu al-Imam Ahmad wa Rumzah As-Suyuti li hasanihi. Tidak diperkenankan bercakap-cakap di malam hari kecuali bagi orang yang sedang mengerjakan sholat atau sedang bepergian. 2. Hal-hal yang dilarang, ya. Tersia-siakannya waktu yang amat mahal di bulan Ramadan dengan percuma. Padahal manusia akan merugi sekali dari setiap waktunya yang berlalu tanpa diisi dengan zikir sedikit pun kepada Allah. Nah, yang ketiga, mendahulukan sahur sebelum saat yang dianjurkan dan disunahkan, yakni di akhir malam sebelum fajar. Tapi mereka justru sahur yang di pertengahan malam. Seharusnya itu sebelum imsak, sebelum fajar. Itu sunnah. Oke, selanjutnya, dan musibah terbesar adalah ia tertidur hingga meninggalkan sholat subuh tepat pada waktunya dengan berjamaah. Padahal pahalanya sebanding dengan melaksanakan sholat separuh malam. Masya Allah. Bahkan semalam suntuk. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Utsman radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-'isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili, wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu." Rawahu Muslim.
Barang siapa mendirikan solat Isya berjamaah, maka ia bagaikan melaksanakan solat separuh malam. Dan barang siapa solat subuh berjamaah setelahnya, maka ia bagaikan solat semalam suntuk. Hadits riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka yang mengakhirkan solat dan bermalas-malasan dalam melaksanakannya, serta menghalangi dirinya sendiri dari keutamaan dan pahala solat berjamaah yang agung, berarti memiliki sifat-sifat orang munafik. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas mereka. Dan apabila mereka mendirikan solat, mereka mendirikannya dengan malas. Rasulullah SAW bersabda, Inna athqalas salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya solat yang terberat bagi orang-orang munafik adalah solat Isya dan solat subuh. Jika mereka mengetahui pahalanya, niscaya mereka mendatanginya kendati pun dengan merangkak. Dahsyat, luar biasa. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya, terutama di bulan Ramadan, setiap muslim segera tidur setelah melaksanakan sholat tarawih, lalu secepatnya bangun di akhir malam, kemudian sholat malam dan menyibukkan diri dengan zikir, dengan doa, dengan istighfar dan tobat sebelum dan sesudah sahur hingga sholat fajar. Tetapi lebih utama lagi jika ia habiskan malam harinya dengan membaca dan mempelajari Al-Quranul Karim, sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah SAW bersama Jibril alaihissalam. Allah Ta'ala memuji dan menyanjung orang-orang yang memohon ampunan di akhir malam, sebagaimana dalam firman-Nya di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli laylatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul laylil akhiri fayaqulu man yad'uni fa astajibu lahu man yas'aluni fa u'tihi man yastaghfiruni fa aghfir lahu hatta yatlu'al fajr. Rawahu Muslim. Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam, sewaktu malam tinggal sepertiga bagian akhir. Itu artinya sebelum fajar, sebelum sholat subuh. Lantas berfirman, barang siapa berdoa akan aku kabulkan. Contoh, kalau adik-adik berhajat pengen beli tanah 1 hektar lebih, sholat malam, bangun sholat tarawih, sholat malam apa saja ya, termasuk sholat tahajud, khususnya di sepertiga malam terakhir. Kita teruskan, barang siapa mau mohon, ya berarti memohon kepada Allah, pasti aku perkenankan. Barang siapa minta ampun, niscaya aku mengampuninya hingga terbit fajar. Hadits riwayat Muslim. Dahsyat bukan? Dahsyat. Adik-adik yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, yang ayah cintai, maka sudah sepantasnya bagi setiap muslim yang selalu mengharap rahmat Rabb-Nya dan takut terhadap siksanya, memanfaatkan kesempatan penting ini dengan berdoa dan memohon ampun kepada Allah untuk dirinya, kedua orang tuanya, anak-anaknya, segenap kaum muslimin dan para penguasanya. Memohon ampun dan bertobat kepada Allah di setiap malam bulan Ramadan dan di setiap saat dari umurnya yang terbatas sebelum maut menjemput. Amal perbuatan terputus dan penyesalan berkepanjangan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Ya Allah,
terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada keharibaan Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga dan para sahabatnya. Demikian kajian kita tentang peringatan yang harus diperhatikan di saat bulan Ramadan, khususnya di dalam melakukan ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan diampunkannya dosa-dosa kita yang telah lalu, yang sekarang, syukur-syukur yang akan datang. Rabbana fa'na 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ya Allah ya Rabbi. Berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wala tunsinahu ya rabbal alamin. Nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa syukran, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam